of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah sebuah tank T-80 Rusia yang terlihat sedang termenung sendirian di suatu wilayah di provinsi Donetsk. Segera, sebuah drone FPV dikirim oleh pasukan Ukraina untuk menyapa T-80 itu. Kemudian bisa kita lihat bagaimana drone FPV Ukraina menghantam bagian depan dari T-80 itu. Dan boom! Seketika membuat T-80 itu menjadi bola api. Di bawah ini dikatakan adalah tumpukan ranjau darat yang sepertinya dipersiapkan untuk ditanam di rute-rute yang mungkin akan dilalui oleh pasukan Rusia. Bisa kita lihat bagaimana di sebelah kanan video beberapa ranjau sudah dijajar berbaris oleh pasukan Ukraina. Sedangkan yang ditargetkan oleh drone bomber Rusia adalah yang masih dalam tumpukan. Kemudian sebuah granat dijatuhkan oleh drone bomber Rusia dan boom! Membuat stok ranjau Ukraina itu akhirnya bersih. Skenario ini terjadi saat operasi pengintaian yang dilakukan oleh pasukan intelijen Rusia, di mana operasi ini dikatakan berada cukup jauh dari garis depan. Dan ketika mereka menemukan ancaman seperti ini, yang dalam artian lain bisa langsung diatasi, maka mereka akan melakukan yang harus dilakukan tanpa menunggu bantuan datang. Ini adalah sebuah IFV BMP-2 Rusia. Kemudian tiba-tiba, boom! Seketika BMP itu menjadi butiran debu. Kira-kira apa yang menyebabkannya menjadi butiran debu? Apakah Anda menjawab ranjau? Ternyata jawaban yang benar adalah drone FPV. Bisa Anda lihat di titik ini ada sebuah drone FPV Ukraina yang melayang dari arah belakang, kemudian menghantam sisi belakang BMP itu dan menyebabkannya menjadi butiran debu. Jangan tanya bagaimana nasib para krunya, karena Anda pasti bisa menjawabnya. Kompleks bangunan ini dikatakan digunakan sebagai depot logistik oleh pasukan Ukraina. Lokasi bangunan ini ada di kota Budarki di provinsi Kharkiv. Seperti biasa, apapun targetnya, FAB adalah jawabannya. Kemudian, boom! 3 unit FAB 500 UMPK menghantam kompleks bangunan itu. Tentu dengan hantaman yang sangat ngeri seperti itu, target yang disasarnya pasti menjadi butiran debu. Ini adalah dokumentasi bagaimana pasukan FPV Ukraina bekerja. Dalam hal ini, wilayah operasinya ada di Krasnohorivka di provinsi Donetsk. Dikatakan dalam video ini, pasukan FPV Ukraina berhasil mengeliminasi 5 unit BMP, 1 unit tank T-72, dan 2 unit tank T-80. Mari kita saksikan aksi mereka.
Gedung ini yang ada di depan gedung tinggi di belakangnya, yang merupakan salah satu gedung yang berada di kawasan kompleks industrial kota Krasnohorivka, Provinsi Donetsk, dikatakan dijadikan sebagai markas bagi pasukan Ukraina dan juga para legiun asing Ukraina yang beroperasi di Krasnohorivka. Kemudian bisa kita lihat, boom! Dikatakan itu adalah hantaman dari FAB 1500. Dan tentu, Anda bisa menilai sendiri bagaimana kondisi dari sebuah bangunan yang diledakkan menggunakan 1,5 ton bahan peledak. Di bawah ini adalah sebuah MLRS PM21 Grad yang nampaknya ditinggalkan oleh para krunya. Kemudian terlihat ada ledakan di bangunan dekat PM21 itu. Dan kemudian misi dimulai. Pasukan Ukraina menerbangkan senjata tradisional mereka untuk menyengat PM21 itu. Dan hasilnya, dengan 2 kali sengatan drone FPV, PM21 Rusia itu langsung menjadi api unggun. Bangunan ini dikatakan digunakan sebagai tempat persembunyian oleh para operator drone FPV Ukraina yang beroperasi di kota Malinovka di Provinsi Zaporizhia. Pasukan Rusia memutuskan untuk menghantam bangunan itu menggunakan rudal Elmur. Dan bisa Anda lihat bagaimana Elmur kemudian bermanuver menuju bangunan itu. Dan kemudian boom! Dengan sangat presisi Elmur melunturkan bangunan itu. Bagaimana nasib para penghuninya? Tentu Anda bisa memprediksinya sendiri. Yang sedang bergerak di bawah ini dikatakan adalah kendaraan taktis infanteri Rusia yang bernama Desert Cross 1003 yang bentuknya seperti ini. Kendaraan ini bantuan dari Cina atau mungkin beli dari Cina dan digunakan oleh pasukan infanteri Rusia. Kemudian bisa kita lihat, boom! Dikatakan dalam narasi video ini, kendaraan mungil itu menjadi butiran debu setelah menginjak ranjau darat yang ada di suatu wilayah di kota Rabotine, Provinsi Zaporizhia. Sekali lagi, FAB menunjukkan aksinya. Kali ini giliran FAB 1500 M54 dengan UMPK yang unjuk gigi. Seperti yang bisa Anda lihat, di bangunan yang dilingkari berwarna putih ini, dikatakan dijadikan markas oleh pasukan Ukraina yang bertugas di kota Chasiv Yar, sebuah kota yang ada di barat kota Bakhmut, di mana kompleks bangunan ini dikatakan berada di salah satu kompleks industri di Chasiv Yar. Kemudian bisa Anda lihat, boom! FAB 1500 langsung meruntuhkan setengah dari bangunan itu. Tapi, walaupun runtuhannya setengah, semua yang ada di dalam bangunan itu pasti merasakan efek dari FAB 1500. Entah itu efek cedera serius atau efek berpindah laga ke medan laga berikutnya. Dari sudut pandang darat juga terlihat betapa mengerikannya jamur yang dihasilkan oleh FAB 1500 ini. Dan sebelum videonya berakhir,
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Sabtu 9 Maret kemarin. Terima kasih untuk Mr. Joe Biden dan juga Om Samsul Hadi. Tentunya ini sangat berharga bagi kami agar bisa terus semangat memberikan kabar terbaru dari garis depan Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Senin 11 Maret 2024. Berikan komentar Anda.